Kita harus menuju ke arah merit system. Semua adalah merit, prestasi, pengabdian, pengorbanan. Ini tradisi yang harus kita langgengkan. Kebiasaan kita adalah nanti koneksi, ya kan, koncoisme dan sebagainya. Kamu anaknya siapa, kamu ponakannya siapa, dan sebagainya. Nah, menurut saya di sini juga agak lucu sekali ya. Apakah Pak Prabowo di sini sudah pikun atau seperti apa? Nah, di sini terlihat yaitu Pak Prabowo Subianto bahkan ya setidaknya di sini menyinggung soal yaitu kebiasaan koneksi dan bahkan juga koncoisme dan sebagainya. Kamu ponakan siapa, kamu anak siapa. Nah, di sini kemungkinan kalau Gibran Rakabuming Raka dan bahkan juga Presiden Joko Widodo mendengar hal ini pasti juga akan terkaget-kaget. Ya, semuanya itu sudah tahu ya kalau misalnya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres itu berkat bantuan dari Paman Usman. Ya, kurang lebih seperti itu sehingga bisa memberikan karpet merah kepada Gibran dan bisa didaftarkan di KPU. Di situ bahkan juga ya mendekati pendaftaran di KPU juga. Ada apa? Padahal gugatannya juga sudah sangat lama sekali. Apakah di sini Pak Prabowo ya pikun atau tidak ingat hal tersebut ya? Saya mendengar statement dari Pak Prabowo bahkan juga terkaget-kaget. Apalagi Gibran, apalagi juga Anwar Usman pasti juga akan kaget. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Arsi Paja. Kita harus menuju ke arah merit system. Semua adalah merit, prestasi, pengabdian, pengorbanan. Ini tradisi yang harus kita langgengkan. Kebiasaan kita adalah nanti koneksi, ya kan? Koncoisme dan sebagainya. Kamu anak siapa, kamu ponakan siapa, dan sebagainya. Di sini kan memang sangat lucu sekali. Seharusnya Pak Prabowo Subianto itu ya memberikan contoh yang baik lah. Contoh yang baik. Menurut saya pada waktu lalu bahkan juga digadang-gadang Erick Thohir sebagai capres dari Pak Prabowo Subianto. Tetapi di sini kan ya semuanya juga rekam jejak tersimpan dengan baik lah, tersimpan dengan baik di sini. Jadi masyarakat saat ini juga sudah paham lah. Nah, kalau dilihat dari sini juga ya ada jejak-jejak digital banyak sekali. Tidak hanya menjadi cawapres yang dibantu oleh paman. Di sini juga sukses di Pilkada 2020. Anak sulung dan mantu Jokowi segera dilantik jadi wali kota. Ya, kemungkinan di sini berkat ya seorang bapak yang menjadi orang nomor 1 di Indonesia lah. Kemungkinan memanfaatkan hal tersebut ya bisa jadi. Dulu bahkan menjadi pengusaha dan bahkan juga ya kayaknya tidak mau terjun ke dunia politik. Tetapi di sini ya akhirnya terjun ke dunia politik juga dan akhirnya juga sukses menjadi wali kota. Dan bahkan tidak hanya Gibran saja, menantu dari Presiden Joko Widodo juga menjadi wali kota. Dan di sini bahkan Kaisang Pangarep ya barusan terjun ke dunia politik langsung mendapatkan karpet merah menjadi ketua umum PSI. Di sini Kaisang Pangarep putra Jokowi resmi jadi ketua umum PSI. Di sini bahkan dari Kompas yaitu kisah sang paman Gibran yang dicopot jabatannya. Ya setidaknya karena meloloskan usia minimum capres dan cawapres yang semula minimal 40 tahun akhirnya ya bisa di 35 tahun. Di sini juga ada apa? Masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas kok dalam Pilpres 2024 karena pengalaman-pengalamannya juga sudah segudang lah pengalaman mulai Pilpres 2009, 2014, 2019 dan bahkan juga ditambah Pilkada DKI Jakarta yang menurut saya ada fenomena-fenomena yang tidak masuk akal tetapi juga terjadi di sini. Ya, hampir sama. Apalagi saat ini juga 2024 menurut saya banyak manuver-manuver politik yang seharusnya tidak perlu terjadi tetapi juga terjadi. Bahkan nalar kita juga dibuat tidak bisa berpikir kenapa kok bisa jadi seperti ini ya. Tetapi kita kembalikan lagi memang ke masyarakat, apalagi masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas-cerdas ya dalam menentukan sikap politiknya dalam memilih seorang pemimpin pada Pilpres 2024. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Pak Prabowo di sini ya kurang lebih terlihat bingung lah
terlihat bingung. Bahkan di sini juga menyebut harus koreksi diri dan singgung koncoisme, kamu anak siapa dan keponakan siapa. Nah, kita lihat ya videonya seperti ini. Kita harus menuju ke arah merit system. Semua adalah merit, prestasi, pengabdian, pengorbanan. Ini tradisi yang harus kita langgengkan. Kebiasaan kita adalah nanti koneksi, ya kan, koncoisme dan sebagainya. Kamu anaknya siapa, kamu ponakannya siapa, dan sebagainya. Ya, seperti itulah. Nah, dari sini dikomentari oleh Waiting Jongin. Kasih aku mic, maka akan kubuat blunder part sekalian. Bisa mulai dari internal, Pak. Koncoisme, bahasa lain dari nepotisme. Gibran ditanya Prabowo tuh, ini suara AI apa suara beneran ya? Ngomong apa? Ya, kadang-kadang di sini memang sangat membingungkan ya. Seharusnya kan Pak Prabowo tidak mengatakan hal ini ya. Tetapi ya setidaknya di sini beneran ya kalimat yang dilontarkan Pak Prabowo Subianto. Ya bikin geleng-geleng lah pokoknya di sini. Nah, di sini bahkan juga tidak hanya ini saja ya yang menjadi kejutan. Bahkan juga di sini ada yaitu film baru. Wah, diposting atau diupload atau dipublish itu setidaknya ya kurang dari 24 jam. Tapi di sini sudah mendapatkan atensi publik, mendapatkan respon publik yang sangat luar biasa, yaitu hampir 6 juta views. Di sini sangat keren sekali, yaitu Dirty Fort di sini. Apalagi juga di masa tenang, tiba-tiba ada film yang sangat-sangat wow sekali. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyarankan supaya pemerintah untuk memperhatikan dengan baik kritik yang disampaikan melalui film Dirty Fort mengenai kecurangan pemilu 2024. Ya, seharusnya memang disambut baik lah film seperti ini. Menurut saya juga apa yang disampaikan oleh pakar-pakar hukum tata negara, yaitu yang berada dalam film Dirty Fort di sini, semuanya juga berbasiskan data. Wah, data dan juga rekam-rekam jejak yang ada. Jadi di sini perlu disambut baik. Ini juga semacam bentuk demokrasi juga, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Di sini bahkan juga dari Maudi Asmara, tanggapan Pak Anies soal film Dirty Fort. Mumpung masih ada 2 hari, hentikan kecurangan, hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi sementara rakyat ingin adanya transparansi. Di sini sangat keren sekali, di masa tenang akhirnya ya bikin tidak tenang ya. Film itu betul luar biasa, tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas mempengaruhi orang. Ya seperti itu. Dari sini bahkan Dirty Fort baru 25% dari kenyataan yang ada, masih ringan dan masih sopan. Ya, di sini pernyataan dari Pak JK. Dari sini saya juga penasaran komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Dom, my God, gua takut nih. Bayangin secaos apa ini negeri kalau semuanya bisa terungkap. Masih ringan. Ya Allah. Terus yang 75% itu kayak apa? Hancur banget negara ini. Pantesan negeri kaya raya tapi rakyatnya masih banyak yang miskin. Ya seperti itulah, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, pada 14 Februari mendatang gunakan hak pilih Anda dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai karena bansos dan karena uang Anda mengalihkan dukungan tertentu ke salah satu capres. Gunakan hati nurani Anda, gunakan pikiran rasional Anda untuk memilih capres, cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.